Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman studio politik dimanapun berada, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan buat kalian semuanya. Ada informasi yang sangat menarik untuk kita simak dan untuk kita lanjutkan gitu. Kita jadikan ini satu pelajaran penting buat bangsa dan negara kita. Karena ini soal duit korupsi teman-teman ya. Dan kemudian hubungannya dengan OCCRP yang menetapkan Jokowi sebagai presiden paling korup sedunia gitu, nomor 3. Nah, kalau buzzer mah buzzernya Jokowi pengennya nomor 1 sih ya. Tapi udah apa daya gitu, OCCRP yang menetapkan. Jadi Jokowi masih lumayan ada di posisi nomor 3. Nah, ada sebuah nama teman-teman, nama Budi Karya Sumadi ya. Kemudian ini muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Bagaimana pejabat Kemenhub mengumpulkan uang korupsi untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019 yang lalu. Selanjutnya yang juga ikut viral hari ini adalah soal pagar laut ya. Skandal ribuan triliun. Ini uji nyali 100 hari Presiden Prabowo Subianto. Pemagaran laut teman-teman ini adalah skandal besar ya kan. Pertama, kasus jual beli pantai dan laut ini modusnya adalah membuat surat kepemilikan pantai dan laut ya, dan selanjutnya diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya, diduga melibatkan aparat desa, pemerintah daerah, bahkan ada dugaan pemerintah pusat ya kan, dan juga penegak hukum, serta ada dukungan partai politik dan politisi serta tokoh-tokoh yang telah dibeli. Nah, yang ketiga, nilai transaksi mencapai ribuan triliun rupiah. Jika yang sudah dipagar misalnya mencapai 30 km dan lebar 1 km, artinya akan ada pengambilan pantai dan laut seluas 30.000 hektar atau 30 juta meter persegi. Jika dikurangi biaya reklamasi dan biaya menyogok penguasa dan pihak terkait sebesar misalnya 10 juta per meter dan biaya sogok 2-3 juta per meter, maka tersedia biaya menyogok 100-150 triliun. Nah, jika lahan telah ditimbun dan dijual dengan harga 40-50 juta per meter, harga lahan pinggir pantai yang ditawarkan selama ini misalnya, maka pengembang akan untung dari skandal jual beli pantai ya dan laut itu sekitar 1.200-1.500 triliun teman-teman. Bukan uang yang sedikit yang dicolong dari tumpah tanah air bangsa Indonesia. Maka bagaimana kelanjutannya? Presiden Prabowo adalah presiden kita dan kita yakin Permadi Arya Abu Janda kemarin tuh ngomongnya by design by setting lah ya. Kita tahu dia gitu, siapa dia gitu. Nah, untungnya kita punya Presiden Prabowo. Permadi Arya sekarang bukan zamannya Jokowi. Lu jangan pakai acting segala gitu kan. Presiden Prabowo kita sekarang mah. Lu bisa disikat oleh keadilan yang akan terus diberlakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nasib Permadi Arya setelah Prabowo Subianto memerintahkan aparat TNI Angkatan Laut untuk mengobrak-abrik pagar pantai, seperti apa? Oke, kita simak teman-teman. Saya sekarang berada di daerah pagar laut sepanjang 30 km yang bikin heboh satu negeri. Mari kita tanya warga nelayan di sini soal pagar laut ini. Assalamualaikum. Izin nanya ya Pak, orang asli sini? Ya, asli sini. Ya, saya asli orang sini. Pekerjaannya? Nelayan, Pak. Nelayan. Itu pagar laut siapa yang bikin Pak? Ya, kita, Pak, warga sini, Pak. Warga sini yang bikin? Iya. Terus modalnya dari mana? Ya, kita patungan para nelayan, Pak. Oh, jadi ini modalnya dapat patungan? Iya, Pak. Ya, dari patungan dari nelayan, Pak. Gimana cara bikinnya Pak? Kita pasang satu-satu dari pinggir, naik perahu, nyampe tengah. Oh, jadi bukan pakai beko ya Pak? Enggak, Pak. Naik pakai perahu, Pak. Oh, ke tengahnya pakai perahu. Jadi jelas ya guys ya, itu video beko itu hoax. Saya udah cek, itu video beko itu adanya di Bekasi, bukan di sini. Berapa lama jadi sampai tengah gitu Pak? Ada 5 tahunan, Pak. Kita nyicil pelan-pelan nyampe kelar. Oh, jadi ini ngebangun sampai tengah ini udah ada 5 tahun? Udah ada, Pak, 5 tahun, Pak. Jadi jelas ya, yang bilang ini pagar laut ini sebulan jadi itu hoax. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan Pak? Dengan Bapak kita Presiden, Pak Prabowo,
Ini bambu kita bikin capek-capek, tolong jangan dihancurin karena sangat berguna. Jadi Pak Prabowo beserta jajarannya jangan termakan hoax pagar laut ini milik PIK 2 atau milik Agung Sedayu ya Pak. Pagar laut ini saya bisa pastikan milik nelayan warga sini Pak. Yang bilang pagar laut ini milik Sembilan Naga itu provokator Pak. Niatnya mau rasis ke warga minoritas dan mau adu domba bangsa. Ditangkapin aja tuh Pak orang yang bikin gaduh kayak gitu Pak. Pak, ini sedang lagi apa, Pak? Ini lagi pembongkaran. Pembongkaran apa, Pak? Pagar laut. Oh, pagar laut ya, Pak. Kenapa dibilang si coki swadaya masyarakat nih? Swadaya masyarakat, masa masyarakat yang bongkarin lagi? Iya, si Batman bagaimana, Bang? Batman sama Batman tuh, brengsek tuh. Iya. Ya, itu bener Batman. Jangan bilang mencret lo. Iya. Nih gua nih, kapten nelayan Tanjung Pasir asli nih. Iya. Ini kencang nih. Tuh, lihat tuh. Ya. Masyarakat Tanjung Pasir. Iya. Ya. Tuh, didukung sama TNI. Putar. Untuk menyambut Coki itu. pagar, ya. Hei, Coki. Kata lu swadaya masyarakat, ya. Masyarakat mana swadaya? Untuk bikin kerang hijau. Balik. Lu lihat nih ya, Coki atau Batman, ya. Lu lihat sendiri tuh, si Coki sama si Batman. Katanya swadaya untuk masyarakat kerang hijau, ya. Masyarakat mana yang untuk kerang hijau? Lihat tuh, udah pada bergerak. Nelayan-nelayan Tanjung Pasir menyambuti bambu pemagaran laut, ya. Talinya jangan sampai ini talinya tuh, oke. Soalnya masyarakat Tanjung Pasir udah benci kalau Batman atau si Coki, ya. Nih, Bang, bagaimana masalah si Coki, Bang? Coki, kalau ngomong jangan bicara lo tuh, jaga tuh. Tuh nih, gue nelayan Tanjung Pasir nih. Nah, tuh dengerin Coki. Masyarakat kagak ada saudara masyarakat nih, gue bongkarin lo, gue cabut mau apa lo? Tuh, hati tuh lo, Coki lo, denger lo. Nih, dengerin tuh. Tentu tidak mungkin terus tersembunyi dalam urusan korupsi. Dan satu ada semacam kegelisahan mereka yang pernah diperintah oleh rejim sebelumnya, ya rejim Budiono, menyembunyikan fakta-fakta yang pada akhirnya terungkap. Jadi kalau hari ini kita dengar kesaksian dari seorang pejabat lokal di Jawa Tengah yang mengurusi transportasi kereta api bersaksi atau memberi kesaksian atau memberi keterangan bahwa dia dipaksa oleh hierarki di kemudian dia untuk mencari uang membiayai pemilu. Itu artinya ada tim yang memang dibentuk untuk kepentingan Budiono di 2019. Jadi kita harus pastikan bahwa korupsi itu extraordinary crime karena wilayah-wilayah yang dipaksa untuk mengumpulkan uang itu betul-betul wilayah yang dikendalikan langsung perusahaan. Nah kalau PJKA misalnya pejabat-pejabat di situ disuruh mengumpulkan uang, itu artinya satu kementerian perhubungan terlibat di dalam jenis crime yang sama, jenis kriminal yang sama, dengan cara berpikir yang sama. Kita bisa pastikan semua BUMN juga dipaksa mengumpulkan uang demi membiayai pemilu untuk kepentingan Jokowi di 2019. Kan itu cara berpikir deduktifnya begitu kan. Ini sekali lagi kita coba membaca bahwa rejim Jokowi ini betul sesuai dengan apa yang disertifikatkan oleh OJCRP, yaitu koruptor, dan karena itu nggak perlu bahasa ini ngamuk-ngamuk. Itu faktanya barusan mulai diungkapkan. Yang tentu saja orang akan anggap bahwa ini kan satu fakta. Oh iya, tapi satu fakta ini harus dibaca di dalam orkestrasi dan berbagai fakta, yaitu keinginan Presiden Jokowi untuk menggunakan uang dan memaksa menterinya, dan menterinya memaksa dirjen memaksa kepala dinas memaksa kepala proyek memaksa para rekanan proyek-proyek ini untuk menyumbang, dan itu namanya gratifikasi atau bahkan pemerasan. Jadi sekali lagi keterbukaan ini mulai bisa dipastikan seiring dengan upaya Prabowo untuk menjamin bahwa koruptor nggak akan bersembunyi sampai ke lubang tikus pun akan dia kejar. Itu yang kita tunggu sebetulnya, konsistensi. Nah, dengan bukti permulaan begitu ya kita menyebutnya Bung Rocky ya. Ini apa masih mau mempersoalkan ini
publikasi dari posisi RP itu kan. Karena tidak menutup kemungkinan ini nanti satu persatu mulai banyak pejabat yang membuat pengakuan semacam ini. Jadi OCCRP itu bukan lembaga yang disewa untuk menominasikan atau menobatkan Jokowi sebagai pemimpin korupsi terburuk nomor 2 di dunia. Tapi memang ada sinyal dari masyarakat sipil yang tiba di OCCRP yang memungkinkan OCCRP ini berpikir deduktif, yaitu bahwa pasti ada keputusan politik yang menyebabkan hierarki di bawahnya itu dipaksa untuk mengumpulkan uang demi kemuliaan Presiden Jokowi. Kemuliaan artinya supaya dia terpilih kembali di 2019. Jadi fakta-fakta ini yang mulai menunjukkan beberapa soal yang sebetulnya sederhana, yaitu terbongkarnya pemalsuan surat, terbongkarnya perintah-perintah yang didesain di tingkat kementerian, dan pada akhirnya orang ambil kesimpulan kalau itu desain kementerian pasti seperti presiden dan kabinet kita kabinet presidensial. Jadi sebetulnya OCCRP ini dari awal menduga bahwa akan dibuka kasus-kasus ini. Baser-baser yang masih upaya membela Mulyono datang aja ke pengadilan di Jawa Tengah atau datang ke KPK dan tanya bukti bahwa Jokowi itu tidak melanggar aturan-aturan industri akan diperlihatkan adalah semua aturan yang dilanggar oleh Jokowi. Walaupun itu tidak tertulis, tapi ini kan perintah kekuasaan tidak tertulis. Sinyal dari presiden supaya menteri kumpulin uang menjadi sinyal bagi menteri untuk memerintahkan dirjen, menjadi sinyal bagi dirjen untuk memerintahkan kepala seksi yang paling bawah. Jadi ini yang kita sebut sebagai korupsi adalah surplus kekuasaan di semua tingkat, dan itu yang menyebabkan arogansi. Yang diperas pertama-tama adalah para kontraktor. Itu udah biasa, banyak kontraktor yang akan dibayar. Walaupun udah ditolak, karena mereka gak mau bicara juga, tapi satu waktu mereka harus bicara bahwa mereka diperas dan mereka tidak bisa bayar itu karena margin keuntungannya makin tipis. Jadi sekali lagi kita ingin himbau mereka yang punya pengetahuan atau pernah mengalami pemerasan oleh kekuasaan itu melaporkan aja. Kamu seperti juga melaporkan Bedila, saya gue Dr. Bedila itu melaporkan soal money laundering, potensi money laundering di Pak Jokowi. Nah itu sebetulnya sinyal-sinyal yang menyebabkan OCCRP ini memutuskan untuk memberi medali untuk Jokowi. Jadi sekali lagi bahasan-bahasan ini ngapain baper? Semakin mereka baper, semakin akan banyak orang yang ingin membuktikan dalam resmi semakin dari penjara. Mentalnya akhirnya bersih melaporkan bahwa kami dipaksa, kami dipilih. Tentu akan ada alasan maaf, walaupun mungkin akan dijadikan whistleblower untuk kasus-kasus yang lain. Tapi saya kira ini awal yang bagus untuk minta mereka yang mengetahui kejahatan korupsi di era Jokowi itu untuk mulai terlibat. Nah sekarang tinggal bagaimana kemauan dan keberanian dari aparat penegak hukum, khususnya KPK. Kan banyak ini kasus laporan Jokowi dan keluarganya yang masuk ke KPK, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Saya kira kesaksian dari pejabat daerah Jawa Tengah ini yang akhirnya harus membuka diri itu konsekuensinya panjang, karena akan banyak juga hal di bidang yang lain, di departemen yang lain, di kementerian yang lain yang dengan modus yang sama. Tetapi yang lebih penting adalah keberanian, termasuk keberanian KPK misalnya, yang kita tuntut supaya jangan ada dusta di antara mereka, jangan ada dusta di antara mereka yang pernah diperas oleh kekuasaan membiayai dan Presiden Jokowi. Juga bagi publik Indonesia kan jadi bagus bahwa ada percakapan-percakapan yang sifatnya simbolik, satiris, ada percakapan yang terus terang menyerang dinasti Jokowi, ada percakapan-percakapan yang mungkin modusnya pasti disimpan di Rusia oleh Jokowi. Nah semua percakapan itu arahnya sama, memungkinkan Indonesia bertumbuh kembali dalam kebersihan demokrasi, di dalam kepastian hukum, dan di dalam keadilan. Saya kira itu yang harus dipastikan supaya Presiden Prabowo benar-benar memulai aktivitas politik dan dia setelah 100 hari ini tidak lagi ada semacam keraguan.
membasmi rasa atau bahkan memenjarakan rejim sebelumnya kan itu intinya. Kan kalau kita cicil kasus-kasus ini akhirnya akan tiba pada kasus besar, yaitu kepemimpinan Presiden Jokowi yang gagal memberantas korupsi, bahkan membuat korupsi menjadi permainan politik. Sekali lagi ini hal yang bagus. Kita dukung sebetulnya memberi semakin energi pada KPK untuk walaupun Anda KPK diuntungkan oleh sistem karena kelihatannya KPK tetap ada di dalam wilayah pengaruh Presiden Jokowi yang mengangkat mereka, tetapi sejarah memanggil Anda dengan cara yang berbeda, yaitu pastikan kapasitas Anda di dalam urusan korupsi masih bisa dimaksimalkan. Abaikan aja semua hal yang pernah menjadi semacam tambah atau balas jasa buat Presiden Jokowi. Kan tetap orang akan lihat bahwa Indonesia ini harus dijujurkan kembali, dimurnikan, dibersihkan kembali. Dan itu saya kira yang akan jadi pertaruhan apakah Presiden Prabowo mampu untuk masuk bahkan ke dalam akar serabut dari kekuasaan Presiden Jokowi itu Presidennya sebelumnya. Lagi kita anggap bahwa ya Pak Prabowo ada semacam rasa bukan murni tetapi rasa sopan santun karena baru saja dia memerintah, masih ada kemungkinan reshuffle kabinet, dan mereshuffle kabinet akhirnya mereshuffle semua orang yang diselundupkan oleh Presiden Jokowi dan kabinet Prabowo. Semua itu kan jadi pembicaraan jadi biasa saja. Terima itu sebagai upaya untuk regain, menemukan kembali, memenangkan kembali akal sehat. Ini ya sebenarnya Bung Rocky, momen semacam ini bersamaan dengan mengendornya cengkeraman kekuasaan Jokowi, maka para pejabat yang dulu ikut terlibat atau dipaksa terlibat atau dipaksa korupsi maksud saya oleh Jokowi atau orang-orangnya Jokowi kan harus mulai berani membuat semacam pengakuan dosa lah bahwa di masa lalu mereka dipaksa. Ya kan beda kalau orang yang korupsi karena rakus dengan orang yang yang korupsi karena dipaksa. Kuncinya cuma satu, yaitu kejujuran dari mereka yang pernah terlibat dalam korupsi itu membuka persoalan. Kalau enggak itu akan jadi beban para pejabat dan juga para kontraktor dan pusat yang paling lokal. Buka aja soal-soal seperti itu. Kan dijanjikan oleh Presiden Jokowi bahwa beliau sang presiden akan memulai untuk menginvestasikan kembali nilai value moral values dalam sistem politik. Itu janji yang diucapkan berkali-kali oleh Presiden Prabowo. Kendati Anda mungkin akan berusaha dengan KPK, nama Anda mungkin akan sedikit dicoreng, tapi Anda akan memperoleh satu energi etik yang baru bahwa Anda pernah diperas oleh Rejim Mulyono. Anda pernah dinyatakan atau dimasukkan dalam list yang diwajibkan untuk mengumpulkan uang di kemenangan Jokowi dalam beberapa pemilu terakhir, dalam 2 pemilu terakhir. Jadi saya kira itu satu posisi moral baru. Tidak ada yang terlambat bila kesadaran dari para pejabat yang pernah teralat oleh Presiden Jokowi untuk melakukan korupsi, demikian juga para kontraktor atau pengusaha yang juga pernah diperas untuk meluluskan Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Nah ini satu radikal break, satu keputusan radikal untuk memulai pertobatan. Dan itu yang dimaksudkan oleh Presiden Prabowo, bertobat lagi. Tapi jangan bertobat itu justru dipakai sebagai alat untuk memutihkan kriminalitas di bidang korupsi. Jadi terima aja konsekuensi hukumnya, dan dengan cara itu Anda dimuliakan kembali. Jadi saya mengimbau mereka yang pernah terlibat sebagai pejabat dan sebagai pengusaha di era Jokowi datang ke KPK, ucapkan sesuatu supaya ada kejujuran baru di sini, ada rasa kebersamaan yang memungkinkan kita memulai membangun kembali republik ini dengan janji keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semua hal itu yang saya sebut sebagai memulihkan akal sehat demi ide-ide besar yang pernah dijaminkan oleh para pendiri founding parents negeri ini. Terutama dalam soal korupsi, kita pastikan bahwa sejak Presiden Prabowo mengucapkan dia akan berantas korupsi, maka ada konsekuensi, dan konsekuensi itu harusnya jadi ucapan terima kasih
dari bangsa ini bahwa Anda kalian para koruptor, mantan koruptor melakukan semacam korupsi. Terima hukuman bisa saja itu, tetapi dengan konsekuensi itu membuka semua jaringan kekuasaan era Pak Jokowi yang menyebabkan Indonesia diajukan di dalam daftar pelaku koruptor nomor 2 terburuk di negeri, dan itu harus ada nama yang diberi Yudhoyono atau Presiden Jokowi pada waktu kuasa adalah pembuat korupsi yang paling benar. Jadi koruptor yang paling benar itu nomor 2 di dunia adalah Jokowi. Itu yang disebutkan internasional dan dibenarkan secara diam-diam maupun secara terang oleh netizen.